Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zaskia Kaputri dan hari ini saya akan membawakan presentasi dengan topik peran sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya. Ada yang pernah mengalami laptop atau HP yang tiba-tiba lemot, nge-lag, atau bahkan hang? Kira-kira menurut teman-teman, apa penyebabnya? Salah satu penyebab utama adalah sistem operasi yang mengalami masalah dalam mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi adalah bagian yang sangat penting dalam perangkat kita. Tetapi seringkali kita menggunakannya tanpa benar-benar memahami bagaimana cara kerjanya. Jadi, dalam presentasi ini kita akan membahas apa itu sistem operasi, bagaimana fungsinya, jenis-jenisnya, serta bagaimana iOS itu berkembang dari waktu ke waktu hingga menjadi secanggih sekarang. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang konsep sistem operasi. Definisi, sistem operasi atau operating system atau OS itu adalah perangkat lunak yang mengatur, mengelola, dan mengontrol semua aspek kerja perangkat keras serta menyediakan lingkungan bagi aplikasi. Adapun fungsi utamanya, yang pertama itu manajemen sumber daya, yaitu mengalokasikan CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua, antarmuka pengguna, yaitu menyediakan tampilan GUI atau CLI, dan yang ketiga itu manajemen file dan data. Jadi mengelola penyimpanan, enkripsi, dan keamanan data. Dan yang terakhir itu menjalankan aplikasi, menjadi platform bagi software lain untuk beroperasi. Selanjutnya, tujuan sistem operasi. Yang pertama itu mengelola sumber daya, mengatur CPU, RAM, dan perangkat lainnya agar efisien. Yang kedua itu mempermudah penggunaan, menyediakan GUI atau CLI agar lebih mudah digunakan, menjalankan dan mengelola aplikasi. Jadi mendukung multitasking dan stabilitas sistem. Yang keempat itu keamanan dan privasi, mencegah akses ilegal dan melindungi data pengguna. Yang kelima itu konektivitas dan jaringan. Jadi itu mengatur koneksi internet, wifi, dan perangkat lain. Dan yang terakhir itu optimasi kinerja. Jadi mencegah crash, lag, dan meningkatkan efisiensi sistem. Sekarang kita memasuki jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tujuan, yang kedua arsitektur, dan yang ketiga itu lingkungan kerja. Nah, yang pertama itu berdasarkan tujuan. Nah, jadi sistem operasi itu bisa dikategorikan berdasarkan tujuan penggunanya. Misalnya iOS umum itu seperti Windows dan macOS itu dirancang untuk keperluan sehari-hari. Sementara iOS jaringan seperti Windows Server itu digunakan untuk mengelola jaringan komputer. Ada juga yang real-time iOS yang digunakan di robot dan mobil pintar, di mana respon sistem itu harus sangat cepat. Yang kedua itu berdasarkan arsitektur. Di arsitektur, sistem operasi juga berbeda dalam cara kerjanya. iOS monolitik seperti MS-DOS itu menjalankan semua fungsinya dalam satu kesatuan, sedangkan iOS microkernel seperti QNX hanya memiliki fungsi dasar dan fitur lainnya dijalankan secara eksternal. iOS hybrid itu seperti Windows dan macOS itu menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Selain itu, ada juga iOS virtualisasi yang memungkinkan kita menjalankan beberapa iOS dalam satu komputer menggunakan software seperti VMware. Nah, yang terakhir itu berdasarkan lingkungan kerja. Jadi, iOS ini kalau berdasarkan lingkungan kerjanya, iOS desktop seperti Windows dan macOS itu digunakan di komputer pribadi. Sementara iOS server seperti Windows Server itu lebih fokus pada manajemen data di jaringan besar. Ada juga Cloud OS, jadi seperti Chrome OS yang berbasis internet serta IoT OS yang digunakan dalam perangkat pintar seperti smart home dan sensor industri. Selanjutnya, sejarah sistem operasi. Sejak awal mulanya, yaitu pada tahun 1950-an, komputer itu tanpa sistem operasi. Jadi tidak ada iOS, semua operasi itu dilakukan secara manual dengan kartu punch, dan komputer itu juga hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Nah, contohnya IBM 701 atau UNIVAC 1. Selanjutnya pada tahun 1960-an itu memasukin batch processing. Jadi program itu dieksekusi secara berurutan tanpa perlu campur tangan operator. Contohnya iOS itu IBM OS atau 360.
Selanjutnya yang tahun 1970-an itu memasuki multitasking dan Unix. Jadi komputer itu mulai mendukung multitasking, Unix menjadi OS fleksibel yang digunakan di berbagai perangkat. Contohnya tadi yaitulah Unix atau CP/M. Pada tahun 1980-an mulai memasuki GUI dan komputer pribadi. Jadi di sana muncul sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau GUI. Komputer pribadi atau PC itu mulai populer. Jadi contohnya macOS dan Windows 1.0. Masuki tahun 1990-an, nah itu mulai dominasi Windows dan lahirnya Linux. Jadi Windows 1995 hadir dengan tampilan modern dan internet support. Dan Linux itu tahun 1991 itu muncul sebagai OS open source. Contohnya ya Windows 95, Linux, Mac OS X. Selanjutnya masuk ke tahun 2000-an itu iOS mobile dan cloud computing. Jadi muncul iOS mobile seperti iOS dan Android. Dan cloud computing ini mulai berkembang. Jadi contohnya itu Windows XP, iOS, dan Android. 2010 sampai sekarang itu sudah memasukin AI dan cloud integration. Jadi iOS kini berbasis kecerdasan buatan atau AI dan terhubung dengan layanan cloud. Dan fitur asisten virtual itu semakin populer. Ya contohnya Windows 10 atau 11, macOS dan Chrome OS. Memasuki tahap kesimpulan. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa iOS itu adalah elemen utama dalam teknologi modern. Dan perkembangannya itu sangat cepat, mendukung AI dan cloud computing. Dan tentunya masa depan iOS itu akan semakin canggih dan fleksibel. Kesimpulannya, sistem operasi adalah fondasi utama dari teknologi komputer. Tanpa iOS, perangkat yang kita gunakan setiap hari tidak akan bisa berfungsi dengan baik. iOS terus berkembang, dan di masa depan, teknologi ini akan semakin terintegrasi dengan AI dan cloud computing. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.